video ini kami mulai dengan informasi singkat setelah tertangkapnya Doflamingo. Diketahui di sana Mingo berkata jika pemerintahan tidak melepaskannya, maka nanti ada perang besar yang dimulai. Yang mana dalam perang tersebut akan mendatangkan masalah yang besar bagi pemerintahan. Dovi juga kembali mengingatkan bahwa sebentar lagi musuh bebuyutan dari Tenryubito akan muncul. Dan sekarang sudah terlihat penyandang Namadi yang siap menggempur pemerintahan. Nah, saat melihat episode itu beberapa tahun yang lalu, kami masih tidak mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Selain dari itu, kenapa Dovi dipenjara di ruangan paling bawah? Apakah hal itu bertujuan agar tidak ada orang dari atas yang siap membunuhnya? Maksudnya orang dari atas ialah pemerintahan dunia. Dengan dia berada pada sel ini dan pengawasan langsung dari Magellan, maka kemungkinan besar orang itu tidak bisa membunuh atau membungkam Dovi. Nah, alasan orang atas ingin membunuh Doflamingo ialah karena dia mengetahui informasi tentang semuanya di Merejoa, bahkan sampai harta suci yang belum terungkap oleh sekarang. Konon katanya harta tersebut sangatlah berarti bagi pemerintahan dunia. Dan apakah sebenarnya harta itu? Banyak yang berteori bahwa harta itu adalah topi jerami berukuran raksasa berada di tempat pendingin yang dijaga dengan ketat. Hal ini berarti bahwa topi tersebut sangat berarti bagi Im Sama. Nah, untuk melanjutkan masalah harta suci ini, kita harus katakan dulu dengan 2 poster dan 2 foto yang dibawa oleh Im Sama. Dalam scene pendek tersebut kita dilihatkan Im Sama menyobek 2 poster dari Luffy dan Kurohige dan menancapkan pisau ke arah foto dari Shirahoshi. Dan untuk foto dari Vivi, dia hanya merobeknya sedikit dan memegangnya. Setelah adanya scene itu kita dilihatkan hal yang menarik lagi dengan pertemuan dari Gorosei dan Im Sama. Di rapat tersebut, Gorosei mengucapkan hal yang sangat ambigu, yakni apa Anda sudah memutuskan cahaya mana yang harus dipadamkan dari sejarah kali ini. Dari perkataan tersebut mengungkapkan sebuah bukti bahwa mereka sedang mengincar 4 orang tersebut, di mana dari keempat orang tersebut harus dihapuskan dalam sejarah. Bila kita melihat pada perang di Onigashima, orang yang pertama mereka incar adalah Nico Robin. Alasannya sembari bisa mengambil keuntungan dari perang ini, mereka juga bisa mendapatkan Nico Robin. Sebaliknya, pada chapter 1041, Gorosei merubah incarannya kepada Luffy. Dikarenakan jika dia masih hidup, maka akan terjadi masalah besar nantinya. Dan benar sekali yang terjadi malah sebaliknya. Alih-alih Luffy mati, malah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Di mana buah iblisnya itu ternyata adalah Hito no Mi model Nika. Buah iblis tersebutlah yang telah dihapuskan dari catatan dunia. Dinyatakan pula bahwa pemilik buah iblis itu sebelumnya adalah Joy Boy. Dari sini kalian bisa mengetahui kenapa ada topi jerami berukuran besar di ruang pendingin di Merejoa bukanlah satu permasalahan biasa, melainkan topi tersebut milik sang raja dari kerajaan kuno yaitu Joy Boy. Jika benar demikian, maka sangat benar sekali dalam beberapa tahun sekali Im Sama dan Gorosei menghilangkan satu persatu orang yang memiliki ancaman besar baginya. Oleh sebab itu semua orang yang mengetahui tentang abad kekosongan akan dibantai habis oleh pemerintahan. Kejamnya pula mereka pernah membantai satu ras sekalipun hanya demi untuk melindungi sejarah mereka. Tujuannya sudah pasti mereka tidak ingin ada seseorang lagi yang meneruskan tekad dari Joy Boy. Jika tekad tersebut bangkit, maka besar kemungkinan kehancuran pemerintah dunia akan dimulai. Sehingga bila kita menghubungkan dengan perkataan dari Dovi sebelumnya menjadi sangat valid bahwa musuh bebuyutan dari Tenryubito adalah penyandang Namadi, atau bisa dikatakan penerus tekad Joy Boy. Nah, jika pewaris Namadi adalah penerus Joy Boy, maka kenapa Kurohige berbanding terbalik? Yap, sudah jelas bahwa Kurohige merupakan orang yang berbeda dari di lainnya. Malah ia mendekati satu orang yang sangat berbahaya dari penyandang Namadi yaitu Rock di Sebek. Ternyata sifatnya itu bukan kebetulan saja, melainkan mereka juga mempunyai mimpi yang sama yaitu menjadi terkuat dan menguasai dunia dengan tangannya. Alasan kenapa bisa seperti itu sudah dijawab oleh Dovi sendiri yakni seperti ini. Di mana ada penyandang di akan menunjukkan diri dari bayang-bayang sejarah, siapa yang akan berhadapan dan berkhianat. Yang pasti sebentar lagi kekuasaan pemerintah dunia akan dijatuhkan. Kata-kata ini menyimpulkan bahwa sebentar lagi akan ada seseorang terutama penyandang di yang akan memperebutkan kekuasaan tertinggi di dunia bajak laut. Kemudian jika kita menghubungkan dengan kondisi yang sekarang semua itu menjadi valid, yang mana kita sudah mengetahui setelah Arc Wano berakhir, kemungkinan besar telah terjadi pertarungan di dunia baru antara Shichibukai dan Angkatan Laut. Sementara itu juga Kurohige mulai bergerak untuk menginvasi wilayah dari Big Mom dan mencoba mendapatkan buah iblis ketiga. Jadi alasan mengapa Im Sama menyobek 2 poster dari Kurohige dan Luffy ialah sangat jelas bahwa mereka berdua telah mewarisi tekad dari seseorang yang berbahaya.
Yang satu tekad dari Joy Boy dan yang satunya adalah tekad dari Rock Disebek. Jadi kita sudah mengetahui alasan mengapa Im Sama merobek poster tersebut. Lanjut alasan kenapa Im Sama menancapkan pisau ke arah foto dari Shirahoshi. Bila kita melihat dari sikapnya yang melakukan itu, karena saat ini dia sedang menargetkannya untuk dihapuskan dalam sejarah. Ia melakukan hal itu karena ia menyadari bahwa Shirahoshi bukanlah duyung biasa, melainkan dia adalah salah satu senjata kuno yaitu Poseidon. Kenapa saat ini dia hanya menargetkannya? Dikarenakan orang yang menjaganya sekarang adalah Garp sang pahlawan. Jadi untuk melaksanakan misi untuk membunuh Shirahoshi bukanlah waktu yang tepat. Karena melawan Garp sama saja membongkar kegelapan dari pemerintah dunia. Yang menarik di sini kenapa Garp ditugaskan menjaga Shirahoshi? Apakah hal itu kebetulan atau mungkin ada seseorang yang sudah merencanakan hal itu? Sayang sekali kita belum mengetahui masalah yang satu ini karena sampai saat ini tidak ditunjukkan lagi kemunculan dari Shirahoshi. Berikutnya kita akan membahas apa yang terjadi pada Vivi. Seperti yang kita tahu dalam referee sebelumnya terjadi keputusan yang sangat besar, yakni dibubarkannya Shichibukai. Namun yang paling mengejutkan dari kabar tersebut adalah kematian dari Sabo dan hilangnya Vivi. Entah masalah apa yang menimpa pada Vivi, satu hal yang pasti hal ini berkaitan dengan Im Sama, karena sebelumnya dia memegang foto tersebut. Bisa saja setelah referee itu berakhir, Vivi ditangkap atau dibunuh oleh pemerintah dunia. Dikarenakan dalam scene pendek menunjukkan warga Alabasta menangis melihat kabar yang beredar. Dikatakan dalam berita itu ada yang mati, bisa saja Sabo atau Vivi. Entah benar atau tidaknya hal ini, namun diperlihatkan sedikit upaya pemerintahan menyuap Morgan. Tapi Morgan menolaknya dan menjadikan kabar itu dalam timeline pertama. Setelah mengeluarkan kabar itu, dia menerima panggilan dari Wapol, di mana dia berkata menemukan informasi yang sangat penting dan dirahasiakan. Sepertinya Wapol mengetahui apa yang terjadi setelah referee tersebut, sehingga dia langsung menghubungi Morgan untuk kepentingannya sendiri. Karena jika kita mengingat Wapol, sepertinya balas dendam dengan Raja Cobra dan putrinya itu. Akankah Sabo dan Vivi masih hidup? Tentu saja untuk informasi yang kita ketahui hingga saat ini sepertinya belum jelas kebenaran atau bukan. Akan tetapi menurut kami Sabo masih hidup. Kemungkinan pada saat itu Sabo lah orang yang menyelamatkan Vivi dari siasat buruk Im Sama. Kesimpulannya dalam video ini tujuan dari Im Sama hanyalah satu saja, yaitu melenyapkan semua orang yang menurutnya bisa mengancam pemerintahan. Dan untuk melakukan hal tersebut ia akan melakukan segala cara. Contohnya membalikan fakta dan mengancamnya sama seperti peneliti dari Ohara. Well, itu saja untuk pembahasan mengenai tujuan dari Im Sama, orang paling misterius dalam dunia One Piece. Sampai saat ini belum diketahui seperti apa kekuatan dan kekuasaan yang ia punya, dan juga dari mana dia berasal. Satu bukti konkret yang kita ketahui ialah dia sudah hidup ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Joy Boy. Jadi kunci untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok dari Im Sama, kita harus menunggu Zunisha membeberkan masalah 800 tahun yang lalu.